kasih Tuhan Yesus untuk rencanamu yang selalu indah Tuhan bagi setiap kami. Kami menaruh pengharapan kami dalam Engkau ya Bapa. Denganmu Tuhan, kami bisa aman, kami bisa rasakan kasih-Mu Tuhan yang tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan, kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Setia dalam perkara kecil. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa kembali pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan setia dalam perkara yang kecil. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu dalam Lukas pasal 16 sampai 17. Saya akan membacakan dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Apa itu setia? Dalam terjemahan bahasa Inggris adalah can be trust, yang artinya dapat dipercaya. Kalau dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berpegang teguh, patuh, dan taat. Jadi orang yang setia bisa diartikan orang yang memegang teguh prinsip hidupnya, patuh pada semua aturan atau perintah yang diterimanya, serta taat menjalaninya. Orang yang setia adalah orang yang dapat dipercayai. Banyak orang yang seringkali memusatkan perhatian atau hanya berfokus kepada hal-hal yang besar, sampai-sampai ia melupakan, meremehkan, dan menyepelekan hal-hal yang kecil atau sederhana. Padahal untuk bisa sampai kepada perkara-perkara yang besar, kita harus mulai dari hal-hal yang kecil. Untuk bisa mencapai puncak gunung, kita harus mulai pendakian dari bawah atau melewati lembah dan lereng terlebih dahulu. Ada kalimat bijak yang mengatakan bahwa perjalanan 1000 mil selalu dimulai dari langkah pertama. Dari pembacaan ayat di atas, kita memahami bahwa Tuhan Yesus tidak pernah mempromosikan muridnya dan umatnya dengan cara yang instan, cepat, dan tanpa halangan. Kunci bagi yang ingin mendapatkan kepercayaan dalam perkara-perkara yang besar adalah menunjukkan kesetiaan terhadap perkara-perkara yang kecil. Kesetiaan dalam perkara-perkara yang Yesus percayakan, baik itu dalam hal pelayanan, pekerjaan, bisnis, studi, pengembalaan pada saat ini, akan membuahkan promosi untuk perkara-perkara yang lebih besar di masa yang akan datang. Kita bisa bertanya kepada orang-orang yang berhasil, baik itu berhasil dalam pekerjaan atau pelayanan, mereka juga memulai segala sesuatunya dari nol atau dari bawah. Tidak langsung berada di top level. Di zaman sekarang ini, banyak orang maunya berhasil secara instan, terkenal secara instan, atau kaya secara instan. Tidak peduli meski harus menempuh cara yang tidak halal. Ketika melamar pekerjaan, orang maunya di tempat yang di atas, tidak mau merintis dari bawah. Begitu pula dalam hal melayani pekerjaan Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen yang pilih-pilih pelayanan. Dia baru mau melayani jika ditempatkan di posisi depan. Dilihat banyak orang. Kalau hanya sebagai pendoa syafaat, pembesuk, apalagi kalau hanya sebagai petugas kebersihan gereja, dia tidak mau ambil bagian dalam pelayanan tersebut. Sebelum kita layak untuk menerima sebuah kepercayaan yang lebih, mau tidak mau kita harus terlebih dahulu melalui proses dari bawah, melewati semua proses dari awal. Kita tidak secara tiba-tiba berada di puncak.
ada ujian kesetiaan, ujian ketekunan, dan ujian kesabaran dalam melakukan perkara-perkara kecil. Bahkan ada kalanya kita harus melewati pengalaman pahit atau situasi sulit yang sangat menyakitkan secara daging. Namun kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita harus terus melangkah dan tetap mengerjakan apa yang telah menjadi bagian kita tanpa bersungut-sungut. Beberapa tokoh dalam Alkitab diceritakan awal riwayat karirnya untuk menyadarkan bahwa Tuhan tidak pernah dengan instan memberikan perkara-perkara besar kepada anak-anaknya. Kesetiaan yang Yusuf, Daud, dan Daniel tunjukkan dalam berbagai perkara yang dipercayakan kepada mereka, membawa mereka kepada promosi karir yang maksimal sebagai diri mereka. Yusuf memulai karirnya sebagai budak di rumah Potifar yang berada di Mesir sampai akhirnya Yusuf menjadi orang yang memiliki otoritas setelah Firaun di tanah Mesir. Yusuf setia mengerjakan pekerjaan kasar, biasa dan sehari-hari sebagai seorang budak. Dia setia mengerjakan pekerjaan perkara yang sekecil itu. Daud memulai profesi sebagai penggembala domba di padang gurun. Sampai akhirnya Daud menjadi raja yang terhebat bagi Israel selama 40 tahun serta Israel mengalami masa-masa kejayaan. Daud setia menjadi pembawa senjata Saul dan menjadi pemusik istana. Walaupun Daud sudah bekerja di istana yang megah, Daud selalu pulang dari istana untuk menggembalakan domba ayahnya. Tentu sebagai penggembala domba ayahnya ia tidak dibayar mahal seperti pemain musik istana. Daud tetap setia pada perkara kecil, sekalipun tidak ada bayarannya. Lalu Daniel memulai karirnya sebagai pramusaji istana di kerajaan Babilonia. Sampai Daniel menjadi perdana menteri yang penuh dengan hikmat pada masa pemerintahan Raja Darius di Babilonia. Mereka semua ada pada posisi dan karir yang maksimal, bukan hanya dengan membalikan tangan, melainkan dengan menunjukkan kesetiaan di hadapan Allah. Mimpi yang besar, angan-angan yang hebat, pelayanan yang besar, dan perkara-perkara yang besar akan menjadi kenyataan jika di dalamnya kita menunjukkan kesetiaan kepada Yesus Kristus. Kesetiaan haruslah tetap menjadi yang utama, sekalipun sedang berada di tengah-tengah situasi dan keadaan yang jauh dari promosi yang Tuhan janjikan. Tetaplah setia pada perkara-perkara yang kecil dan bertumbuh sampai menghasilkan buah yang baik dan berkenan kepadanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Pada perenungan hari ini kami boleh diingatkan kembali Tuhan, bagaimana kami setia dalam setiap perkara-perkara yang kecil Tuhan. Dan kami boleh berproses Tuhan, sampai kami mendapatkan hasil buah yang luar biasa Tuhan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.